Selamat malam pemirsa, bertemu lagi dengan saya Raffi Tushipa dalam acara Breaking News membahas berita aktual dan terpercaya. Pemirsa, saat ini adalah Learning Journal. Pertemuan ke-7 membahas tentang landasan hukum, etika, dan data jurnalisme serta perbedaannya. Namun pemirsa, sebelum membahas tentang materi yang tadi saya sebutkan, tentu kita membahas terlebih dahulu video reportase yang dilakukan oleh kelompok 5 membahas tentang joget yang sedang viral bisa menghasilkan uang, yaitu Sad Boy. Kelompok 5 membawakan ada seorang Salsabila sebagai reporter, selanjutnya ada USP Juri sebagai narasumber, ada news anchor yaitu Yumi Azkia, dan juga ada Dava Zul sebagai pengamat ataupun narasumber kedua. Baik pemirsa, membahas joget yang sedang viral tersebut, yaitu satu kampung kompak membuat joget petok ayam dan menghasilkan uang perharinya hingga jutaan rupiah, sehingga joget Sad Boy ini menjadi viral dan diadakan live setiap hari agar meraih keuntungan sebanyak-banyaknya dari pengikut akun kampung tersebut. Baik pemirsa, materi ini dipresentasikan oleh kelompok 7 yang beranggotakan ada Muhammad Aziz, selanjutnya ada Nasiha, ada Ayu Dara Kinanti, dan juga ada Dean Aliansyah. Baik pemirsa, di sini kita membahas tentang landasan hukum. Yang pertama, jaminan hukum. Tentu sudah diatur secara eksplisit dalam pasal 8 Undang-Undang Pers nomor 4 tahun 1999 yang berbunyi bahwa wartawan dalam menjalankan profesinya dilindungi oleh hukum. Pemirsa, landasan hukum pers selain diatur dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, tentu diatur juga dalam pasal 28 F Junto yang membiarkan atau membolehkan untuk menyebarluaskan informasi. Pemirsa, selanjutnya kita membahas tentang etika jurnalisme data. Tentu di dalam penyebaran berita ada data yang dikumpulkan dan data tersebut memiliki etika yang unik untuk diperjuangkan. Yang pertama ada akurasi. Tentu dalam data-data tersebut ada isi akurasi atau kejelasan data. Selanjutnya ada transparansi, ada keterbukaan data yang diperoleh oleh wartawan. Selanjutnya ada privasi. Tentu di dalam pengambilan data ada beberapa etika kode etik jurnalistik yang harus dijaga, yaitu identitas narasumber dan lain sebagainya, sebagai privasi yang hanya bisa diketahui oleh narasumber langsung dan juga pihak dari lembaga pers. Selanjutnya ada kemandirian dan juga ada keadilan serta tanggung jawab. Itu semua adalah etika yang harus dilakukan dalam jurnalisme data. Baik pemirsa, selanjutnya ada etika jurnalisme investigasi. Berbeda dengan etika jurnalisme. Ini lebih banyak dan juga lebih jelas. Dalam etikanya yang pertama ada perlindungan sumber. Nah, perlindungan sumber ini tentu sangat dibutuhkan bagi narasumber yang terkait agar merasa tidak dirugikan oleh pihak wartawan ataupun pihak orang yang meliput. Selanjutnya ada sumber anonim dan juga ada dari pencuri materi. Ada juga etika menyamar, merekam secara diam-diam. Selanjutnya ada percakapan melalui telepon, bisa juga ada kamera yang tersembunyi. Tentu dalam investigasi itu sangat penting karena pasti narasumber, ada beberapa narasumber yang tidak ingin direkam ataupun tidak ingin sampai terlihat kamera di depannya, sehingga seorang wartawan harus bisa mencuri ataupun mengambil langkah yang efektif agar data yang dikumpulkan lebih jelas. Ada kamera yang harus disembunyikan. Selanjutnya ada wajah tersangka. Nah, wajah tersangka ini sangat penting agar bukti yang dikemukakan oleh wartawan ataupun data-data yang dikumpulkan itu sangat jelas ada muka tersangkanya. Selanjutnya ada reka ulang adegan. Baik pemirsa, kita berlanjut membahas tentang jurnalisme data dengan jurnalisme investigasi. Yang pertama ada fokus. Fokus dari jurnalisme data itu lebih kepada pengumpulan data besar melalui analisis statistik, sedangkan jurnalisme investigasi itu lebih kepada pengungkapan pengungkapan yang tidak etis seperti kayak korupsi. Baik pemirsa, berlanjut kita membahas tentang jurnalisme data dengan jurnalisme investigasi. Yang pertama ada di titik fokus. Tentu fokusnya ini sangat beda. Jurnalisme data itu menganalisis data, pengumpulan data besar dengan analisis statistik, melihat suatu data yang tidak terlihat. Sedangkan jurnalisme investigasi lebih kepada mengungkapkan tindakan yang tidak etis seperti korupsi, penipuan, dan lain-lain. Selanjutnya ada di metode. Metode yang digunakan dalam jurnalisme data ada metode statistik dan lain-lain, sedangkan di metode jurnalisme investigasi ada pengamatan, ada wawancara, pencarian sumber data, dan lain-lain. Mungkin hanya itu saja
Video Learning Journal pertemuan ke-7 kali ini. Saya Nabita Syifa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.